Halo semua, perkenalkan saya Nora Novita Simangunsong dengan NIM 72124444003. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surat dinas. Apa sih pengertian dari surat dinas tersebut? Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga yang berisi hal-hal berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Surat dinas merupakan sarana komunikasi tertulis dalam menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Yang selanjutnya ialah jenis surat dinas berdasarkan fungsinya. Yang pertama ialah surat undangan. Surat undangan adalah surat yang menjadi alat untuk mengumpulkan para peserta dalam sebuah kegiatan organisasi. Selanjutnya ialah surat edaran. Surat edaran merupakan surat yang dikirimkan kepada berbagai pihak yang isinya sama dengan tujuan agar berbagai pihak tersebut mengetahui atau memperoleh informasi yang sama tentang isi surat tersebut. Selanjutnya yaitu surat perintah. Surat perintah adalah surat yang dikirimkan kepada seseorang atau unit tertentu dalam organisasi dengan tujuan agar orang atau unit yang dituju melaksanakan sesuatu seperti yang disebutkan di dalam isi surat tersebut. Selanjutnya yaitu surat instruksi. Surat instruksi adalah surat yang berisi perintah mengerjakan sesuatu dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk melaksanakannya. Selanjutnya surat tugas. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan seorang pejabat atau pegawai guna melaksanakan suatu aktivitas tertentu yang diberikan oleh organisasi atau lembaga untuk kepentingan organisasi atau lembaga. Selanjutnya surat permohonan. Surat permohonan adalah surat permintaan untuk dapat melakukan atau menjadi suatu dalam kaitannya dengan organisasi atau institusi. Selanjutnya surat perjalanan dinas. Surat ini berisi keterangan penugasan seorang dari suatu organisasi atau lembaga yang ditugaskan ke suatu lokasi atau wilayah atau lembaga lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan organisasi atau lembaga yang memberi tugas. Yang terakhir adalah surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang berisi kebijakan atau petunjuk pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh institusi atau lembaga yang ditulis atau dicetak karena merasa perlu mempertahankan dan menjaga ciri kewibawaan suatu organisasi atau institusi. Yang selanjutnya ialah jenis-jenis surat dinas berdasarkan keamanannya. Yang pertama ada surat sangat rahasia, yang kedua ada surat biasa, yang ketiga ada surat terbatas, dan yang terakhir ada surat biasa. Yang selanjutnya ialah jenis surat dinas menurut tingkat penyelesaiannya. Yang pertama surat sangat segera, yang kedua surat segera, yang ketiga surat biasa. Yang selanjutnya ialah fungsi surat dinas. Yang pertama sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Yang kedua sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen cetak di mana isinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi berisi tentang langkah-langkah kerja atau suatu keperluan tertentu. Yang keempat sebagai alat untuk pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Yang kelima sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika tiba-tiba diperlukan. Hal ini yang biasanya membuat surat dinas diarsipkan. Struktur surat dinas. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat, 2 nomor surat, 3 tanggal surat, 4 lampiran atau hal, 5 alamat tujuan, 6 salam pembuka, 7 isi surat, 8 salam penutup, 9 tanda tangan pengirim surat, 10 tembusan, dan 11 inisial atau kode singkatan nama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.